Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4A dan kelas 4B yang solih-solihah, anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat selalu ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berjumpa lagi dalam materi pembelajaran tematik di tema 7 pada subtema 2, yaitu indahnya keragaman budaya negeriku pada pembelajaran 4 hingga 6. Masih dengan Bu Andin, hari ini kita akan memperdalam materi kita di subtema 2 pembelajaran 4 hingga 6 ya. Yuk, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat teman-teman pahami. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk, kita langsung saja mulai. Nah, sebelum kita mulai, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, insya Allah anak-anak mampu menuliskan nama, keunikan, dan penggunaan pakaian adat yang ada di daerah tempat tinggal dengan rinci. Kemudian, mampu menuliskan keunikan dari setiap pakaian adat yang diamatinya dengan tepat. Yang ketiga, mampu menyebutkan beberapa nama tari daerah Indonesia dengan benar. Dan mengetahui fungsi alat musik dalam pementasan tari. Nah, semoga tujuan pembelajaran tadi dapat mempermudah kita untuk menyerap materi pelajaran ya. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan nih, ragam pakaian adat di Indonesia. Wah, kira-kira ada berapa ragam sih pakaian yang ada di Indonesia? Coba yuk kita baca. Perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia mendorong berkembangnya pakaian adat. Bagi bangsa Indonesia, pakaian adat termasuk salah satu kekayaan budaya. Penduduk daerah biasanya mengenakan pakaian adat dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu. Contohnya, pakaian adat dikenakan saat acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Di beberapa daerah, pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukan atau status pemakaiannya dalam masyarakat. Contohnya, pakaian raja, kepala suku, atau bangsawan, mereka berbeda dengan pakaian adat rakyat biasa. Kalian bisa jumpai nih di tiap daerah, di mana daerah tersebut masih menjunjung tinggi adat istiadat. Pasti dalam suatu acara tertentu seperti pernikahan, ya masih sering kita temukan masyarakat mengenakan pakaian adat yang khas sesuai dari daerahnya masing-masing. Nah, karena kondisi geografis atau wilayahnya beda nih, wilayah di Pulau Sumatera berbeda dengan di Pulau Jawa, maka pakaiannya juga akan berbeda. Seperti yang tinggal di pesisir dan yang tinggal di pegunungan mungkin akan berbeda karena cuaca, kondisi, suhu dan lain sebagainya juga memengaruhi bagaimana daerah tersebut memiliki pakaian adatnya. Dan yang lebih terlihat lagi ketika ada raja, kepala suku, atau bangsawan, tentu pakaian yang digunakan terlihat berbeda dengan rakyat biasa. Di sini pada dahulu supaya terlihat yang mana nih rajanya atau kepala sukunya, sehingga pakaian adat tersebut juga menunjukkan suatu status seperti itu. Lanjut. Nah, ini dia. Ada banyak sekali pakaian adat yang terdapat di Indonesia. Salah satunya, Ibu bacakan ya.
Dari daerah Aceh itu ada yang namanya ele balang. Nah, mungkin nanti kalian bisa browsing seperti apa sih ele balang ini, atau ada dari keluarga kalian yang berasal dari Aceh. Nah, boleh ditanyakan. Nah, yang kedua ada ulos. Ulos ini dari Sumatera Utara. Ulos ini berupa kain yang ditenun dan biasanya motifnya khas dari daerah setempat. Nah, ini sering juga digunakan oleh adat Sumatera Utara ketika ada acara atau suatu perayaan pernikahan, seperti itu. Kemudian ada bundukan duang, limpapeh, rumah nan gadang. Nah, ini adalah pakaian adat dari Sumatera Barat. Nah, nanti kita akan lihat ya bagaimana sih macam-macam pakaiannya. Kemudian yang keempat ada pakaian tradisional Melayu, yaitu dari Riau, Teluk Belanga dari Kepulauan Riau. Jadi Riau dan Kepulauan Riau ini berbeda. Kemudian ada yang ketujuh, Aisan Gede dari Sumatera Selatan. Kemudian ada Paksian dari Bangka Belitung dan baju pangsi dari Banten. Nah, ini nanti bisa kalian cek browsing sendiri di internet ya. Oke. Nah, ini dia, ada lagi nih kelanjutannya yang ke-10, kebaya. Ini dari Jawa Barat. Nah, kita sering ya menggunakan kebaya atau melihat orang-orang yang mengenakan kebaya. Dari Jawa Tengah juga kebaya nih yang khas sekali. Dan kebaya ini ada banyak modelnya nih. Kebaya kesatrian itu dari DI Yogyakarta atau daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian yang ke-13 ada pesaan atau dari daerah Jawa Timur. Kemudian yang ke-14 ada perang. Bukan perang itu ya, dari Kalimantan Barat. Nomor 15 ada pengantian Bagajah Gamuling Baular Lulut. Wah, ini dari Kalimantan Selatan. Asing ya di telinga kita. Kemudian nomor 16 ada baju cele dari Maluku. Pakaian Manteren Lamo dari Maluku Utara, Kulafi atau Donggala dari Sulawesi Utara, baju Gembe dari Sulawesi Tengah, baju Bodo dari Sulawesi Selatan. Ini nih yang sering kita dengar ya, baju Bodo. Kenapa baju Bodo? Karena mungkin bukan bodoh ya, bajunya besar, dia kayak potongannya bukan seperti pakaian pada umumnya. Nah, nanti boleh di browsing sendiri, dicari, dilihat. Ini adalah beberapa pakaian adat yang berasal dari daerah asalnya. Oke, selanjutnya ada coba dibuka buku tematik kalian di halaman 72. Oke, terlihat ini dari daerah mana ya? Iya betul, ini dari daerah Bali. Nah, sekarang kamu boleh catat keunikan yang ada dari pakaian adat Bali. Nah, dari keseluruhan yang bisa kamu lihat, terkadang kita juga melihat masyarakat Bali menggunakan pakaian putih ya, sering sekali. Kenapa ya? Artinya apa? Nah, ternyata seluruh komponen pakaian adat Bali ini melambangkan filosofi keagamaan. Mereka sangat filosofi sekali. Seperti berbagai bagian pakaian adat Bali di mana berwarna putih melambangkan kesucian. Kamen yang diikat di pinggang nih, yang diikat di pinggang melingkar dari kiri ke kanan melambangkan suatu dharma. Kemudian pemakaian selendang pada wanita bermakna wanita Bali haruslah ingat terhadap ajaran dharma dan siap mendidik putra-putrinya kelak agar patuh terhadap orang tuanya. Nah, mereka memang berpikir secara filosofis atau secara mendalam gitu ya. Oke, kita lihat pada gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini dari daerah mana ya? Iya, yang kedua ini berasal dari Kalimantan Barat. Pakaian adat dari Kalimantan Barat ini didominasi dengan King Baba dan King Bibinge. Ada yang tahu apa itu King Baba dan King Bibinge? Ya, King Baba dan King Bibinge itu adalah ikat kepala.
Jadi baik laki-laki ataupun perempuannya mereka menggunakan ikat kepala. Nah, King Baba dan King Bibinge ini merupakan ikat kepala yang wajib dikenakan oleh laki-laki dan perempuan yang bahan pembuatannya dari burung enggang. Wow, unik sekali ya. Bisa dilihat nih perbedaannya jauh sekali dengan daerah Bali. Karena apa? Karena geografisnya berbeda, Pulau Bali dan Pulau Kalimantan. Nah, untuk selanjutnya pada tahap-tahap gambar-gambar selanjutnya di halaman 72, silakan kalian cari apa sih keunikan yang ada dari pakaian adat setiap daerahnya. Tuliskan di halaman 72 dan gambar-gambar yang lain ya sampai 72 sampai 73. Bahkan kayaknya sampai 74 tuh ya. Baik, setelah itu nanti boleh dikirim dulu ke Bu Andin untuk dicek. Kalau sudah oke, nanti bisa di-upload di link lapor mandiri. Selanjutnya, kita akan lihat nih keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Ayo, siapa yang tahu pakaian adat wanita Minangkabau? Berarti kalau Minangkabau itu dari daerah mana ya? 100 buat kalian. Jadi wanita Minangkabau berarti dari daerah Sumatera Barat, sukunya Minangkabau ya. Nah, setiap daerah mempunyai pakaian adat. Begitu pula dengan daerah Minang di Sumatera Barat. Pakaian adat dari wanita Minang sering disebut limpapeh rumah nan gadang. Pakaian adat limpapeh rumah nan gadang ini terdiri atas beberapa bagian. Setiap bagian memiliki keunikan masing-masing. Nah, berikut ini adalah bagian-bagian dari pakaian adat limpapeh rumah nan gadang. Bagian paling atas atau penutup kepala disebut runcing atau gonjong yang menyerupai bentuk atap rumah Minangkabau. Kalian pernah lihat ya bentuk ada atap rumah Minangkabau itu lancip, bentuknya runcing, nah itu disebutnya gonjong. Penutup kepala ini disebut tingkulua ya. Namun para pengantin biasanya memakai hiasan yang disebut suntiang. Nah, beda lagi nih kalau dengan yang suntiang. Kalau yang suntiang itu yang besar, berat, dan pinggirnya kayak ada runcing-runcingnya seperti itu. Nah, ada banyak ragamnya. Nanti kita bisa lihat. Selanjutnya adalah baju adat yang disebut baju Batabwe. Nah, baju ini penuh dengan hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Corak hiasan benang emas yang beragam. Pada pinggir baju ada batas yang diberi benang emas yang disebut minsie. Baju bagian bawah berupa kain atau sarung yang disebut lamba. Nah, kain sarung dapat berupa kain tenun atau kain songket. Nah, yang ini kita sering sekali temukan dan sering kali dengar. Wanita Minang juga mengenakan selendang yang disebut salempang. Kemudian, sebagai pelengkap, pakaian adat ini juga dilengkapi dengan perhiasan. Perhiasan yang dikenakan berupa gelang dan kalung. Gelang biasa disebut galang. Jika kalung biasa disebut dukuah. Nah, bagaimana ya keragaman dari pakaian adat wanita Minangkabau? Yuk kita lihat. Nah, ini dia. Nah, ini bisa kita lihat nih, mana yang gonjong, mana yang suntiang. Nah, kalau yang gonjong ini nih, yang lancip. Nah, ini disebutnya gonjong. Atau tadi menyerupai dengan bentuk atap rumah dari adat Minangkabau, suku Minangkabau. Nah, gimana yang suntiang? Nah, ini nih suntiang itu yang besar ini berat sekali dulu. Mungkin kalau sekarang sudah banyak yang ringan. Dan ini biasanya dipakai oleh pengantin putri atau pengantin perempuan dari suku Minangkabau. Nah, yang tadi yang kita sebut sebagai songket adalah kain-kain yang dipakai oleh para perempuan atau para wanita suku Minangkabau. Ini biasanya kain yang ditenun, ya. Kemudian juga galang, ini galangnya. Juga kalung-kalung ini kalung-kalung yang besar-besar ini sebagai
baju-bajunya ini juga disebut dengan batabuah ya, karena bertabur menunjukkan kelimpahan kekayaan alam dari Sumatera Barat. Kemudian juga selempang atau selendang yang biasa disebut dengan selendang di Sumatera Barat disebutnya dengan salempang. Wah, ternyata dari satu daerah aja tuh banyak sekali ya anak-anak pakaian adatnya, dan ini adalah satu kekayaan budaya yang Indonesia punya. Berarti kalau kita terdiri dari banyak sekali suku dan budaya, bisa dibayangkan ya ada berapa banyak macam pakaian adat yang kita punya. Next, kita akan mengetahui tarian tradisional. Nah, teman-teman kemarin sudah mempraktikkan tarian adat ya, mencontohkan satu tarian yang kalian buat sendiri menggunakan pola-pola tarian yang sudah Ibu jelaskan. Nah, di sini kita juga punya banyak sekali tarian daerah yang tentunya sering sekali ditampilkan pada acara-acara tertentu. Yang pertama ada dari Aceh. Kita selalu mulai dari Aceh ya, karena dia wilayah paling jauh nih, paling ujung. Nah, dari awal dia itu Aceh, daerah Sabangnya ya. Ada tari sedati atau tari saman meusekat. Ya, ini tari saman nih yang sering sekali kita lihat karena kekompakannya, karena sangat buat merinding ya ketika kita disuguhkan tari saman ini. Kemudian dari Sumatera Utara ada tari sarampang 12 dan tari tortor. Wah, kayaknya yang sering kita dengar adalah tari tortor. Nah, yang ketiga ada Sumatera Barat, yaitu ada tari piring dan tari payung. Wah, tari piring ini selalu disuguhkan ketika ada acara-acara pernikahan ya, yang sampai piringnya dipecah-pecahin tuh. Iya, itu adalah khas dari Sumatera Barat. Yang keempat dari Riau ada tari tanda dan tari makan sirih. Waduh, makan sirih nih. Yang kelima ada Kepulauan Riau, yaitu tari joget lamba, dan dari Jambi ada tari sekapur sirih dan tari selampir 8. Nanti teman-teman, anak-anak semua bisa cek lagi variasi atau jenis-jenis tarian daerah yang ada di Indonesia. Hebat. Nah, setelah kita mengenal tariannya, kemudian juga pakaian adatnya, kemudian juga bahasanya, kita juga harus tahu nih ada alat musik tradisional yang sering digunakan untuk mengiringi tarian tradisional juga. Apa saja sih alat-alat musik tersebut? Nah, kita lihat ya. Yang A, ada yang tahu nggak ini apa? Ya, ini adalah sarunekale. Ini berasal dari daerah Aceh nih. Karena di Aceh juga kayak bentuknya seperti seruling mungkin ya, atau trompet bisa dikatakan karena dia ditiup, tapi namanya adalah sarunakale. Nah, yang kedua ini kalian tahu dari mana? Ya, ini dari Sumatera Utara, disebut aramba. Ini seperti gong ya, atau kalau gong tapi besar. Nah, ini kecil dan dia dipukul pada bagian yang menonjolnya. Kemudian yang ketiga ada saluang. Saluang ini dari Sumatera Barat. Nah, ini sama-sama ditiup nih dari daerah Aceh, tapi bunyinya atau yang dihasilkannya berbeda. Dan yang ketiga ada akordeon. Nah, akordeon ini dari mana ya? Iya, ini kalau tidak salah dari Riau. Nanti kalian boleh cek lagi deh ya. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ternyata materi kita sudah selesai nih hari ini. Oke, terima kasih dari Ibu. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, dapat dipelajari dengan baik. Nah, setelah ini Ibu punya quiz yang akan Ibu letakkan di Google Site. Jadi kerjakan dengan maksimal. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi.
Terima kasih sudah menonton pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk dibaca dan ditonton lagi ya channel ini, supaya materi yang dipelajari tidak mudah dilupa. Syukron, arigatou gozaimasu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.